untuk mencetakkan bibit seperti ini ya. Seperti ini ya, kita lihat ya. Ini jenis lokal, ini jenis impor, atau ini jenis rootstock, ini jenis table grape maupun wine. Jadi anggur itu dibagi dengan 3 varian. Yang pertama namanya rootstock, atau di sini disebut anggur lokal ya, bisa Isabella, Red Master, Doe, Great Poulsen, Teleki, banyak banget. Ya. Itu untuk batang bawah karena dia cepat menyesuaikan diri dengan media dimanapun, mau di pinggir laut, mau di atas gunung, dimanapun dia mudah tumbuh. Tapi untuk jenis table grape atau wine ya, untuk anggur dimakan, untuk anggur yang enak-enak dimakan ya, untuk anggur yang untuk minuman, itu dia tidak mudah hidup. Hidupnya seperti ini, disambung ya, caranya dengan cara okulasi atau grafting. Salah satunya ada berbagai macam hal, 5 cara untuk mencetak bibit anggur impor ya, atau table grape atau wine. Diantaranya adalah seperti ini yang termudah dan keberhasilan tinggi ya. Yang lainnya boleh dibilang keberhasilannya berikutnya. Yang terbaik adalah grafting karena langsung nih dari batang lokal langsung ke batang impor. Ada yang namanya sabung pucuk, ada yang namanya sabung susu, ada yang namanya cangkok, ada yang namanya on road ya. Nah, salah satu seperti ini kita contohkan bagaimana cara mencetaknya. Nah, ini banyak di sini. Ini baru lahir ke dunia. Nah, ini modalnya adalah ini mas, vitamin B1 ya. B1 untuk tumbuhan, bukan untuk anak-anak ya pemirsa. Bisa di zoom, ini vitamin B1. Kemudian antrakol, ini obat jamur, antrakol. Bukan obat sakit kepala ya pemirsa ya. Kan ada kol-kol gitu kayak prokol ya. Kalau itu obat sakit kepala, ini antrakol, ini fungisida. Dan ini adalah batang anggur lokal yang udah saya potongin ya. Batang anggur lokal dapat sekarung nih, kemarin bolang. Itu bisa diangkat. Nah, ini kita lihat. Oke, nah di batang-batangnya ini bisa nyari di mana-mana ada, tetangga sebelah. Nah ini contoh batang anggur lokal yang udah dipotong. Kita lihat ini potongannya ya. Ini jenis Isabella. Langkah berikutnya ya, air udah kita siapkan. Langkah berikutnya kita kasih antrakol ya, antrakol menggunakan sendok, tapi sendok gak ada. Ini aja nggak apa-apa. Perkiraan ini nggak banyak dikit nggak masalah. Kita masukkan antrakol, kita masukkan vitamin B1. Ini fungsinya memperkuat daya tahan batang. Dan B1 ini 1 sendok aja ya, karena saya sudah terbiasa, jadi untuk ukuran 1 sendok sangat paham. Sudah terbiasa minum obat tanpa menggunakan takaran. Nah, setelah ini kita aduk biar bercampur rata pemirsa. Kita aduk, baunya agak enak ya, karena ada vitamin B1 nya. Nah, setelah itu baru kita masukkan rootstock yang kita dapat dari teman-teman komunitas. Kita masukkan. Dipilih nggak pak? Enggak pak. Langsung. Oke, nah seperti ini ya para pemirsa. Kita rendam selama 3 jam. Apakah boleh Pak lebih dari 3 jam? Boleh, yang penting jangan sampai semalaman, nanti busuk batangnya ya. Cukup 1, 2, 3 jam saja. Kita rendam, setelah itu kita tiriskan seperti ini tiris nih. Oke, tiris. Nah, seperti itu. Kita jemur, setelah tiris baru kita rendam menggunakan kokopit ya. Nah, setelah kita tiriskan kering, kita kubur menggunakan kokopit ya. Kokopit ini apakah harus menggunakan kokopit? Tidak. Ada yang menggunakan anduk basah, ada yang tanpa kokopit, tanpa anduk basah. Berbagai macam metode, tapi saya menggunakan kokopit yang paling mudah ya, yang gampang itu. Nah, ini saya kubur di sini. Kita lihat. Nah, hasil kuburannya ini berapa hari belum kelihatan hasilnya. Wow, ini bagus. Nah, ini sudah jadi para pemirsa. Oh, ini jom, ini namanya kaulus. Akar halus, dan ini tubuh-tubuh tunas ya, dia berusaha hidup. Nah, inilah sifatnya pohon anggur seperti pohon singkong ya. Nutrisi ada di batang, jadi dia tidak mati walaupun dikubur berminggu-minggu. Ini kalau ditanam langsung hidup, tubuh tunas baru. Tapi enggak itu, jadi kita akan grafting dengan anggur impor untuk mencetak bibit baru. Kita kubur lagi, karena kalau kita diamkan di luar dia akan rusak. Kita kubur lagi. Nah, seperti ini biar awet.
Jadi kapan waktu kita mau bikin nyetak bibit, yang penting punya bahan dasarnya. Kasarannya bahan dasarnya dari rootstock, bahan impornya dari potong punya kita sendiri. Kita potong, kita sambung. Nah para pemirsa, kalau pengen punya bibit anggur impor yang bagus, bisa WA ke saya 087 888 700 600 ya. Atau datang langsung belajar ke sini boleh di YouTube Kebun Anggur Impor Jakarta di Jalan MKV 1 Gang Film nomor 9 Jakarta Selatan, dari Kebun Binatang Ragunan 2 km.